Jadi kita dianjurkan selawat kepada Rasulullah dengan selawat yang sesuai dengan contoh Nabi, yang Nabi ajarkan. Jadi bukan selawat-selawat yang dibuat. Sekarang ini banyak dibuat seperti saya sebutkan di antara contoh selawat yang bid'ah. Selawat-selawat yang bid'ah seperti apa? Selawat tibul qulub. الحمد رب العزيز الحميد وصلي على خير رسل العبيد توفي خير الشيوخ يزيد وأستاذنا خير من نستفيد. Wahabi boleh bikin selawat sendiri dan puji-puji gurunya sendiri, sedangkan Aswaja bid'ah bikin selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu pernyataan Ustadz Yazid Jawas dalam salah satu videonya. Kata Ustadz Yazid Jawas, kalau ingin berselawat maka harus menggunakan selawat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu selawat al-Ibrahimiyah. Oleh karenanya bid'ah membaca selawat seperti selawat ad-dibai atau selawat-selawat lainnya seperti selawat-selawat yang berbentuk syair. Itu bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Ustadz Yazid Jawas, membaca selawat itu harus selawat al-Ibrahimiyah. Sementara itu, para pengikut Ustadz Yazid Jawas membuat syair yang memuji-muji Ustadz Yazid Jawas. Mereka membuat syair untuk meratapi kematian Ustadz Yazid Jawas. Bahkan dalam syair yang diperuntukkan untuk Ustadz Yazid Jawas ini juga ada sholawatnya, yang mana sholawat tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bunyi sholawatnya, wasalli ala khairi rusulil abid. Ini adalah bentuk selawat dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan selawat ini ditulis oleh pengikut Wahabi, yaitu pengikut dan pengagum Ustadz Yazid Jawas. Dari sini ada beberapa fakta yang sangat lucu sekali dari kaum Wahabi ini. Yang pertama, ternyata Wahabi ini melanggar fatwa gurunya sendiri, yaitu fatwa dari Ustadz Yazid Jawas. Bahkan mungkin fatwa dari guru-guru mereka yang lain, yang mana ketika berselawat harus pakai selawat al-Ibrahimiyah, tidak pakai selawat buatan sendiri. Kemudian yang kedua, pujian kepada Nabi, berselawat kepada Nabi menggunakan syair, itu ternyata dibid'ahkan oleh Wahabi. Tetapi mereka malah memuji guru-guru Wahabi dengan menggunakan syair. Berarti seakan-akan pujian pada Nabi bid'ah, sedangkan pujian pada guru Wahabi malah sunnah. Yang ketiga, Wahabi boleh bikin sholawat sendiri, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah bikin sholawat. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika kita ingin berselawat harus menggunakan sholawat al-Ibrahimiyah? Jawabannya tidak harus jika kita berselawat di luar sholat. Kenapa? Karena ternyata generasi salaf itu berselawat tidak dengan selawat al-Ibrahimiyah. Bahkan mereka berselawat dengan selawat buatan sendiri. Berarti berselawat di luar sholat, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak harus dengan selawat al-Ibrahimiyah. Bahkan boleh berselawat misalnya dengan selawat yang berbentuk syair, berbentuk sebuah lagu, dan seterusnya. Di antara syair yang dibuat oleh generasi salaf, yang mana selawat ini berbentuk syair, yaitu selawat-selawat yang ditulis oleh sahabat Hasan bin Thabit. Contohnya seperti ini. Sahabat Hasan bin Thabit menulis seperti ini. Atlamatil ardu li fiqdanihi, dan bumi menjadi gelap karena kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waswadda nurul qamari an-nasili, dan cahaya bulan yang sangat tajam itu menjadi menghitam. Shalla alaikallahu fi jannatin, semoga Allah berselawat kepadamu di surga. Aliyatin, yang luhur, mukarramatid dakhili,
yang dimuliakan orang-orang yang memasukinya. Nah, ini termasuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diajarkan oleh Nabi, tapi ditulis oleh Sayyidina Hasan bin Thabit yang berbentuk syair. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, di mana para Wahabi menganggap bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini sebagai ulama salaf, walaupun sebenarnya bukan ulama salaf. Syekh Ibnu Taimiyah juga bersolawat tidak menggunakan salawat al-Ibrahimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menulis dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat ini bikinan sendiri. Bunyi salawatnya seperti ini: Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Coba mana riwayatnya yang menjelaskan bahwa salawat ini diajarkan oleh Nabi? Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit itu tidak hanya menulis salawat yang berbentuk syair, akan tapi beliau juga menulis pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbentuk syair. Contohnya seperti ini: wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ini adalah pujian kepada Nabi dari sahabat Hasan bin Thabit. Artinya, wa ahsanu minka, seseorang yang lebih indah darimu, lam taraqattu aini, tidak pernah mataku melihatnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan orang yang lebih ganteng darimu, tidak pernah ada seorang perempuan yang melahirkannya. Khuliqta mubara'a min kulli aibin, engkau tercipta terbebas dari setiap celah, dari setiap aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau itu tercipta sesuai kesukaanmu, sesuai kehendakmu. Ini adalah puisi-puisi atau syair-syair dari generasi salaf, bahkan generasi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu oleh ulama-ulama berikutnya, pujian kepada Nabi berbentuk syair itu ditiru, diikuti dengan menulis sholawat, dengan menulis pujian-pujian kepada Nabi yang kemudian menjadi sholawat ad-dibai dan sholawat-sholawat yang lain, sholawat al-fatih dan seterusnya. Jadi sholawat-sholawat yang ada yang kemudian dibaca oleh masyarakat Indonesia itu bukan bid'ah, itu bentuk mengikuti generasi salaf seperti generasi sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian ada kaum Wahabi yang mengaku sebagai paling sunnah, mengaku sebagai paling ikut salaf, lalu petantang-petenteng membid'ahkan selawat kepada Nabi, membid'ahkan Al-Barzanji, membid'ahkan Ad-Dibai. Ini gimana? Katanya ikut ulama salaf, tapi pujian-pujian kepada Nabi dibid'ahkan. Katanya ikut ulama salaf, tapi selawat-selawat yang berbentuk syair dituduh bid'ah. Padahal para sahabat ulama salaf itu sudah buat selawat seperti itu.